Katak adalah amfibi kecil yang keberadaannya hampir tidak pernah dihiraukan manusia. Padahal katak adalah makhluk tangguh yang telah ada sejak dinosaurus hidup di planet ini dan tidak mengalami banyak perubahan fisik. Sayangnya, populasi katak di seluruh dunia telah menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. International Union for the Conservation of Nature atau IUCN melaporkan hampir sepertiga spesies amfibi dunia terancam punah dengan sekitar 200 spesies telah benar-benar menghilang sejak tahun 1980. Hilangnya habitat dan menyebarnya jamur yang disebut Batrachoncitrium dendrobatidis diyakini menjadi kontributor terbesar penurunan ini. Penurunan spesies katak bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Pasalnya, katak memainkan peran penting di lingkungan. Menurunnya populasi katak tentunya memiliki konsekuensi bagi lingkungan dan kehidupan kita semua. Lantas, apa saja peran penting katak bagi lingkungan? Simak video ini sampai habis ya. Peran katak yang pertama adalah memainkan peran penting dalam rantai makanan. Sepanjang siklus hidup katak, amfibi ini memiliki peran penting dalam rantai makanan, baik sebagai predator maupun mangsa. Menurut laman peace.org, saat masih menjadi berudu, mereka menjaga saluran air tetap bersih dengan memakan alga. Saat berubah menjadi katak, mereka menjadi sumber makanan penting bagi berbagai hewan, seperti burung, ikan, monyet, dan ular. Dengan demikian, hilangnya populasi katak mengganggu rantai makanan yang rumit dan menghasilkan dampak negatif yang dirasakan di seluruh ekosistem. Peran katak yang kedua yaitu berperan penting dalam penelitian medis. Katak menghasilkan beragam sekresi kulit. Banyak di antaranya berpotensi untuk meningkatkan kesehatan manusia saat digunakan sebagai obat-obatan. Sekitar 10% dari hadiah Nobel dalam fisiologi dan kedokteran dihasilkan dari investigasi yang menggunakan katak. Apabila spesies katak menghilang, maka peluang untuk meningkatkan kesehatan manusia juga menghilang. Sebuah penelitian yang dirilis di Journal of Proton Research tahun 2012 menemukan adanya lebih dari 76 peptida antimikroba yang berbeda pada kulit katak Rana temporaria. Peptida ini berpotensi memiliki efek pencegahan strain bakteri patogen dan resisten antibiotik. Katak Creobatrachus vitellinus yang hidup di Queensland, Australia memiliki kemampuan mematikan cairan lambung mereka sambil membesarkan anak-anak mereka di dalam perut. Oleh karena itu, mereka sangat berpotensi memberikan kemajuan dalam pengobatan manusia. Peran katak yang ketiga adalah bioindikator lingkungan. Dilansir di laman Save the Frogs, sebagian besar katak membutuhkan habitat yang sesuai.
baik di lingkungan darat maupun perairan. Katak juga memiliki kulit yang sangat permeabel yang dapat dengan mudah menyerap bakteri, bahan kimia, dan racun lainnya. Semua sifat ini membuat katak sangat rentan terhadap gangguan lingkungan. Dengan demikian, katak dianggap sebagai bioindikator, di mana kesehatan katak dianggap sebagai indikasi kesehatan biosfer secara keseluruhan. Peran penting katak yang keempat adalah mengendalikan hama dan penyakit. Sulit untuk memahami potensi ancaman yang tidak dapat dilihat manusia dengan mata telanjang, apalagi menanganinya secara efisien. Sangat beruntung, katak dapat membantu manusia dalam hal ini. Serangga seringkali menjadi pembawa utama penyakit parah atau bahkan fatal. Dijelaskan di laman Turds and Frog, katak memakan nyamuk yang diketahui membawa penyakit seperti malaria, virus West Nile, Zika, dan demam berdarah. Katak juga memakan banyak serangga, cacing, dan hewan kecil lainnya yang juga berpotensi menjadi pembawa bakteri, patogen, dan parasit yang dapat berbahaya bagi manusia dan hewan. Seekor katak dapat memakan ribuan serangga, termasuk yang merupakan pembawa penyakit setiap musim. Jika populasi katak berkurang atau bahkan menghilang, ini akan membuat banyak serangga pembawa penyakit berkeliaran dan berpotensi menyebarkan penyakit di berbagai wilayah. Peran penting katak yang kelima adalah menjaga air tetap bersih. Semua katak membutuhkan air untuk bertahan hidup. Fakta ini memberikan manfaat untuk menjaga kebersihan air. Dikutip dari laman Turds and Frogs, kebanyakan katak pohon kembali ke badan air untuk kawin dan bertelur. Di sana, berudu yang sangat banyak kemudian akan berkeliaran sampai mereka siap untuk melakukan transisi di kehidupan semi akuatik. Berudu memiliki peran penting dalam ekosistem, terutama mengenai kondisi di bawah permukaan air. Berudu memakan ganggang di dalam air yang membantu menjaga saluran air tetap bersih. Dengan demikian, berkurangnya jumlah berudu akan mengakibatkan badan air ditumbuhi ganggang dan tanaman lainnya. Kelimpahan alga dan tanaman air kemudian akan mempengaruhi spesies air lainnya di suatu daerah. Hal ini dapat merusak keseimbangan ekosistem perairan, bahkan mempengaruhi kualitas air. Katak adalah makhluk luar biasa yang memiliki peran penting bagi kehidupan kita semua. Jadi, hargai keberadaan mereka dengan tidak mengganggu habitat hidup mereka.